Pak Sudirman itu wafat di usia berapa? Belum menginjak 50 tahun. Berarti usia muda. Pak Sudirman itu menjadi panglima loh. Kan gitu ya. Proklamator kita Bung Karno misalnya, itu 18 tahun itu sudah menjadi orator ulung. Sudah bisa menulis dengan 2 tangan. Ini luar biasa. 18 tahun. 18 Hari ini 18 tahun masih apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Mas Sob, dan kali ini ada tokoh inspiratif kita pada kesempatan hari ini dengan Mas Joko ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Joko, sehat? Alhamdulillah ya. Mas Joko ini salah satu anggota dewan, dan beliau ini asli dari Desa Petaunan. Betul. Desa Petaunan. Tadinya kita mau ngobrol di depan Curug lagi ya, seperti Mas Kades kemarin. Cuma memang tadi waktunya agak hujan ya, melanjutkan yang kemarin dengan Mas Kades, mungkin Mas Joko, atau mungkin Mas Joko sekilas untuk perkenalan dulu, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sobirin dan kru tentunya yang saya hormati dan terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman sahabat Mas Sob dimanapun berada, perkenankan saya Joko Pramono, anggota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Banyumas. Saya asli dari Desa Petaunan, lahir, besar, dan menetap di Petaunan, alhamdulillah. Dan kami cinta Petaunan, alhamdulillah. Hari ini, saat ini tentunya kami mengapresiasi pemerintahan Desa Petaunan yang dipimpin oleh beliau, Mas Rohmat Fadli, yang sudah begitu antusias dan semangatnya sehingga bisa membawa Petaunan hari ini bisa dikenal oleh khalayak begitu ya. Apalagi di zaman yang viral hari ini, alhamdulillah. Perangkat desa semuanya dengan masyarakat gayung bersambut, dan alhamdulillah pariwisata Desa Petaunan sudah mulai merangkak ke arah yang lebih baik begitu. Dan terima kasih pada Mas Sobirin yang sudah berkenan untuk mengeksplor Petaunan untuk lebih bisa terkenal lebih luas begitu ya. Semoga Mas Sobirin dan channelnya bisa lebih banyak lagi penggemarnya begitu. Amin. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, jadi Mas Joko ini asli dari Petaunan, lahir di Petaunan ya Mas ya? Lahir di Petaunan. Lahir dari Petaunan. Jadi sebenarnya tahu kondisi historis Petaunan dari zaman dulu, kemudian sekolahnya seperti apa? Mungkin gambaran era 80 ke sini berarti saya adalah pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah. Karena saya adalah warga Petaunan, lahir di Petaunan, saya lahir di RT 1 RW 3 Desa Petaunan, berbatasan dengan Kebon Pinus, yang di sana ada satu wisata yang viral juga, yaitu Watu Kumpul begitu ya. Dan kami melangkah dari belakang rumah itu sudah Kebon Pinus, Mas Birin. Jadi untuk sebelum hari ini viral, yang namanya Watu Kumpul itu sudah dari zaman kami kecil itu untuk main pada saat bulan puasa, menunggu waktu berbuka kami main-main di, kita sebut igir ya. Igir. Karena igir itu karena dia memang pinggiran. Ada pinggiran dan curam begitu. Jadi kita sebut igir. Nah, di sana ada ya banyak permainan yang zaman dulu begitu, sebatas kepermainan untuk kami begitu. Nah, alhamdulillah hari ini viral, maka kami sangat-sangat bersyukur. Ada satu anugerah dari Allah yang disiapkan untuk kami begitu, generasi Petaunan. Gratis begitu dari Allah. Ada suatu di tempat lain mungkin harus bayar begitu ya, harus menyewa, ke kami gratis begitu. Maka kami harus patut syukuri. Luar biasa. Berarti di zamannya Mas Joko ini kira-kira dulu sekolahnya ke bawah ya Mas ya? Iya, saya SD tetap di Petaunan. SD Petaunan. SMP saya di Cibarang, SMP Negeri 2 Cibarang. Terus SMA saya di Cibarang, Mas Wirin, SMA Negeri 1 Cibarang, depan Surendang sana. Dan ya itu dulu kami jalan, Mas Wirin, dari dekat Watu Kumpul itu, dari rumah, jalan kaki, belum aspal nih, masih ada sebagainya, masih golong tuh. Istilah golong itu berarti setapak. Bukan setapak, ya setapak, tapi dilalui
bisa jadi buat arus ini juga. Kalau musim hujan bisa buat jalur air begitu. Itu namanya golong begitu. Kadang juga buat jalan ke pertanian, bawa kerbau dan segala macam. Itu bersama-sama dengan kami jalan untuk ke sekolahan begitu. Luar biasa. Prihatin sekali begitu Mas Birin. Jadi salah satu keprihatinan beliau ini bisa sampai duduk di anggota dewan kan salah satu motivasi pengen ini ya, pengen berubah secara ini ataupun mengubah, karena di zamannya beliau bisa dikatakan teman-teman yang sekolah itu bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Satu angkatan saya itu berarti saya, Cito, Wahyu, Prito, Mbak Sri Hayati, ini yang terus ya, yang rontok di tengah jalan, karena ya jujur saya pun termasuk yang akan rontok begitu pada saat itu, karena tadi ya kita bangun pagi, berangkat sudah sarapan kita pagi Mas Birin, jam 5 kita udah sarapan. Jam 5 ya? Iya, kita harus jalan kaki dari sana sampai ke Cikawung, sudah gobyos ya, bahasa orang ini gobyos, keringetan begitu, sehingga sampai Cikawung kalau bisa dibilang sudah lapar lagi begitu. Nyampe sekolahan, kadang ada yang sempat beli kampel begitu di sekolahan, kita makan kampel di sana, jam 9 udah kenyang kan, akhirnya ngantuk, jadi tidak bisa belajar menyerap pelajaran yang maksimal begitu. Sehingga hal-hal itu selalu kami ingat gitu ya, apalagi kalau berangkatnya agak petang begitu, pagi yang masih gelap gitu ya, kita sering kejar-kejaran sama tukang ini, bawa tabak anyaman itu, anyaman bambu. Karena mereka anyaman bambu dulu itu orangnya di dalam, jadi bentuknya kayak mobil gitu ya, di dalam ada orangnya tapi jalan begitu, tapi di depan ada ada obornya begitu untuk jalan, sehingga kami kejar-kejaran, Pak tolong saya ikut begitu. Luar biasa. Ini suatu hal yang, maka dengan kesempatan hari ini ada era di mana kita bisa ikut berpartisipasi, maka kami terpanggil untuk ikut berpartisipasi membangun desa begitu. Luar biasa ya. Jadi berarti zamannya beliau ini berarti bangun jam 4 lah ya, kurang lebih jam 4, karena jam 5 sudah mulai jalan. Belum ada listrik ya, belum ada listrik, jalan juga masih banyak yang setapak, bahkan aspal itu kan baru masuk 2002-an ya. Kalau nggak salah 2002-an. Nah, tadi juga beliau sampaikan sarapannya kampel. Kalau kampel itu berarti nasi yang ditempel sama tempe atau dage itu ya. Kampel ini makanan tradisional Banyumas bagian barat ya. Karena kalau sudah ke Karanglewas ke sana itu udah nggak ada kampel nih. Jadi ketupat itu dibelah begitu ya, dibelah begitu ditempelin bisa jadi tempe, bisa jadi dages atau dage begitu ya, digoreng. Dan itu sebenarnya makanan yang komplit begitu yang Birin, karena di situ ada protein, sudah komplit ya, ada karbohidrat, mengenyangkan. Makan 2 sudah cukup begitu. Jadi dan murah meriah ke zaman dulu begitu. Ya, nanti teman-teman kalau main ke sini nanti tak cariin kampel ya. Betul. Ini salah satunya ini temennya kampel nih, ada ondol, ada gubet kalau bahasa sini. Jadi terbuat dari singkong juga. Ini makanan-makanan zaman kita dulu waktu kecil ini. Iya, jadi nanti ke depan kita ngobrolnya ditemenin sama makan makanan slow food ya, bukan fast food tapi slow food ya, kembali lagi ke makan makanan tradisional. Oke, terima kasih Mas Joko, ini kilas balik perjuangan beliau hingga sampai saat ini luar biasa. Kemudian yang kami istilahnya menyambut apa yang disampaikan Mas Kades kemarin, salah satunya kan memang regenerasi, kemudian kepemudaan, dan alhamdulillah di Petaunan sendiri Mas Joko diberi amanah menjadi anggota dewan. Berarti sejauh mana peran dari anggota dewan atau dari Mas Joko sendiri untuk potensi wisata yang Desa Petaunan yang kemarin disampaikan Mas Kades gitu? Iya. Berangkat dari tadi ya yang saya ceritakan bahwa ada proses dari awal, karena tadi saya bilang saya pelaku sejarah, tapi eranya 80 ke sini ya. 80-an ya. Kami Petaunan itu termasuk bisa dibilang terbelakang dulu begitu ya, sehingga kami, apalagi posisi kami Semedo dan Petaunan itu sama sebenarnya, cuma Semedo banyak orang pintar begitu ya, banyak orang pintar-pintar.
Nah, petahunan ini karena tadi kesempatan berpendidikan, karena jauh sebenarnya, jadi mereka malas untuk sekolah begitu, sehingga kami coba dengan kondisi hari ini dilatar belakangnya tadi dengan keberuntungan begitu ya dulunya begitu, sehingga kami hari ini merasa bahwa saatnya lah petahunan dan Semedo khususnya begitu, karena kita di satu rumpun di atas begitu ya, sehingga punya senasib dan sepenanggungan. Saya rasa bicara petahunan ya tidak lepas bicara Semedo. Bahkan kalau kita mau lebih fair lagi, bicara Semedo petahunan ya ada Karangmiri Sindang, ada Kedungurang Ciwerang. Karena itu tidak bisa dilepaskan. Mau ke petahunan harus lewat Semedo, kan begitu ya. Lewat ke petahunan ya bisa jadi lewat Karangmiri atau lewat Kedungurang. Dan itu kita harus komprehensif, sehingga kemarin ranahnya Pak Kades bicara tentang kepetahunanan ya. Kalau saya berpikir mungkin tidak hanya petahunan yang coba saya satu rumpun ya. Betul. Saya coba akan sedikit ceritakan kenapa saya mau untuk menjadi dewan, karena satu hal tadi ketidakberuntungan di zaman dulu itu membuat saya ada kesempatan ditawarin untuk menjadi dewan, sehingga saya dicoba di 2014. Alhamdulillah pada saat itu masyarakat Petahunan Semedo sudah nyengkuyung begitu, tetapi karena belum maksimal begitu ya, sehingga belum beruntung, sehingga di 2019 ditawarin lagi untuk ikut, saya coba ikut. Alhamdulillah 2019 Semedo Petahunan khususnya itu luar biasa dukungan kepada saya, sehingga kami bisa dijadikan bisa menjadi wakil beliau-beliau begitu, wakil masyarakat dari Semedo Petahunan khususnya, dan umumnya adalah Dapil 5, Pokuncen, Aji Barang, Gumelar, dan Lumbir. Wabil khusus Petahunan Semedo, Karangmiri, dan Kedungurang, maka betul tadi kemarin disampaikan juga sama Pak Kades, tadi disampaikan bahwa ada potensi wisata. Potensi wisata ini kan tidak bisa dibilang setelah ada curug di sana, Curug Nangga dan Watu Kumpul selesai, tidak juga. Karena tadi saya bilang akses masuk ke Petahunan itu harus lewat Semedo. Nah, Semedonya rapi, insya Allah juga orang sampai ke Petahunan begitu. Semedonya tidak rapi, rusak dan segala macam, otomatis juga akan menghalangi untuk bisa menuju ke Desa Petahunan yang di situ ada destinasi wisatanya. Sehingga beliau Pak Kades sudah begitu semangatnya, dan mungkin bisa dibilang semua resos gitu ya, beliau maksimalkan untuk mengembangkan wisata. Maka kami pun sama, kami di DPRD Kabupaten Banyumas melalui saya pribadi begitu, melalui fraksi PKS juga di 2020 awal pandemi itu kami sudah membantu untuk coba membangun membuat wisata itu terkenal begitu ya. Kita melakukan ada festival wisata Petahunan pada saat itu. Itu kita anggarkan kalau nggak salah sekitar 100 jutaan begitu. Itu isinya apa aja Pak? Festival waktu wisata? Itu planning awalnya adalah kita ada festival seni budaya dan festival kuliner di Petahunan. Desa itu ya. Betul. Tapi itu tempatnya, lokusnya itu ada di Curug Nangga dan Watu Kumpul sekaligus mempromosikan potensi wisata. Endingnya di awalnya begitu, itu ada lomba dalang muda begitu. Nah, ternyata pandemi datang, sehingga planning itu karena kita sudah masukkan ke e-planning, maka dirubah karena tidak boleh melakukan kegiatan yang kumpul-kumpul segala macam atau makanya kita dibuat menjadi yang online. Kita buat online. Ada tetap lomba dalang muda dan segala macam. Tapi menurut saya itu kurang maksimal tetap sehingga mengaruh ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan coba rencanakan lagi, mungkin di akhir di 2023 Insya Allah kita akan coba anggarkan lagi untuk festival Petahunan. Tapi saya harap nanti pelaksanaannya bisa melibatkan semua potensi yang ada, baik Petahunan, Semedo, Karangmiri dan sekitarnya begitu. Mungkin begitu Mas Bob. Luar biasa ya. Jadi beliau sudah mengadakan festival
kebudayaan, kemudian nanti 2023 akan dicoba lagi yang harapannya lebih maksimal lagi karena kemarin ketabrak pandemi ya. Bahkan tadi ya disampaikan bisa jadi tidak hanya untuk wilayah Petaunan saja ya, tapi yang tadi satu rumpun itu ada Kedungurang, Petaunan, Semedo dan Karangkemiri. Bahkan dulu pernah ada isu kalau mau ada jalan alternatif wisata atau budaya atau religi yang dulu pernah saya sempat dengar dari Pak Camat ya kalau nggak salah, itu jadi ada jalur alternatif yang nanti berarti lewat mana itu? Utara. Ya, lewat utara. Ya, gitu. Itu juga masuk dalam planning kami. Masuk. Saya sudah masukkan ke SIPD. Dulu kita ada sistem e-planning, kalau sekarang SIPD di seluruh Indonesia tentunya, bahwa untuk budgeting melalui e-planning, melalui SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Nah, itu harus dimasukkan melalui tadi usulan-usulan dengan pokok pikiran anggota dewan. Kita sudah masukkan, insya Allah di 2023 nanti ada pembangunan jalan, termasuk jalan wisata dan jalan usaha tani ya, karena mengoneksikan antara Desa Samudra Gumelar masuk ke bengkoknya Petaunan ya, naik ya, terus diteruskan ke Desa Semedo yang melalui Pangawaren. Jadi itu ada 3 desa yang terkoneksi di 2 kecamatan begitu, dan nanti diteruskan sampai ke Karangkemiri. Tapi tentunya bertahap nih Mas Bilin, karena tadi kita menyadari untuk budget atau untuk anggaran yang ada di Kabupaten Banyumas itu sangat terbatas. Maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan produktivitas masyarakat melalui salah satunya pariwisata, UMKM dan segala macam, sehingga nanti PAD Kabupaten Banyumas bisa besar sehingga bisa kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Yang kemarin juga Pak Kades menyampaikan ada para layang. Para layang pun kami insya Allah juga sudah masukkan ke SIPD kita, ke usulan. Bismillah, semoga mohon doanya Mas Biri juga, kita akan coba membelikan parasutnya. Jadi nanti teman-teman Semedo, Petaunan, pemuda ini khususnya untuk bisa belajar begitu ya, belajar menjadi atlet para layang, sehingga nanti tidak kekurangan kalau ada orang mau ke situ mau ikut terbang tapi tidak ada atletnya. Sehingga kalau bisa Pak Kades kemarin sudah bilang bahwa akan ada pelatihan, monggo ayo kita kayung bersambut masyarakat Petaunan Semedo untuk bisa berpartisipasi, putra-putrinya yang masih punya potensi untuk belajar. Menarik sekali ya. Jadi ternyata terbuka luas ya untuk yang pemuda-pemudinya yang kiranya tertarik untuk menjadi atlet para layang ya. Ternyata kayung bersambut kemarin Mas Kades sampaikan, ternyata dari sisi anggota dewan, berarti kalau ini berarti masuknya ke sisi fungsi apa nih Mas? Kalau di kedewanan ini masuk di fungsi dewan ini ada 3 fungsi ya Mas Bidin. Satu adalah fungsi membuat perda atau legislasi. Kedua fungsi budgeting atau membuat anggaran. Yang ketiga adalah fungsi controlling. Nah, untuk fungsi legislasi kami bersama dengan eksekutif, Pak Bupati dan teman-teman dinas sana, kita membuat rancangan peraturan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas. Misalnya peraturan tentang pariwisata, peraturan tentang desa wisata. Nah, kami buat itu. Nah, untuk membuat peraturan itu aplikasinya di masyarakat seperti apa? Butuh pendanaan, maka kami lakukan di budgeting, di anggaran kita dengan Banggar dan TAPD kita merumuskan anggaran-anggaran yang bisa digelontorkan atau dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan di masyarakat. Setelah ada perdanya, setelah ada anggarannya, maka kita wajib mengontrol. Masyarakat juga wajib punya peran untuk mengontrol. Kami DPRD dibantu oleh masyarakat mengontrol apakah perda ini berjalan dengan baik atau tidak, apakah anggaran ini dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Salah satunya begitu. Berarti sebenarnya ketika desa-desa wisata, kemudian tentang undang-undang desa dan lain sebagainya tidak bisa dilepaskan dengan fungsi-fungsi anggota dewan secara ini ya Mas ya. Jadi istilahnya tidak hanya desa wisata hanya Pemdes saja, itu tapi ke atas, lebih ke fungsi legislatifnya ya, perundang-undangannya dan lain sebagainya.
Oke, berarti kalau sejauh ini ruang lingkup dari angka fungsi kedewanan yang bisa ke intervensi ke wisata gitu, untuk contohnya ke desa wisata, apakah kayak di Banyumas sendiri ada skala prioritas atau seperti apa, Mas? Ya, tadi saya singgung bahwa Kabupaten Banyumas itu PAD-nya masih kecil ya. Masih kecil. Sehingga untuk meningkatkan PAD maka dibutuhkan kreativitas masyarakat. Salah satunya adalah tentunya ini adalah pelaku wisata. Maka kami di Kabupaten Banyumas juga sudah ada perda desa wisata ada. Sehingga monggo bareng-bareng masyarakat pecinta wisata untuk bisa menggeliatkan potensi yang apa yang ada di desa masing-masing, khususnya untuk Petahunan Semedo. Ayo, kita sudah ada tadi Curug Nangga, ada banyak yang bisa diekspor di sana. Ada Curug Penganten juga belum, masih original banyak gitu ya, masih virgin begitu karena belum terjamah begitu. Ada Paralayang pun di sana sebenarnya kalau digali dengan baik begitu ya, sangat-sangat banyak di sana. Contoh misalnya dibuatkan satu lapangan voli saja kemarin cukup antusias begitu ya, apalagi nanti misalnya ada tempat untuk camping dan segala macam. Dan itu tentunya begitu ya, kita panggil para pemuda karena memang untuk aktivitas seperti ini memang butuh pemuda-pemuda yang kreatif gitu, Mas Birin. Sehingga saya berterima kasih ini ada kesempatan untuk berbicara di sini, sehingga mengajak ayo para pemuda untuk satu tadi peduli dengan lingkungan kita, terutama dengan desanya, sehingga ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi, bisa menjadikan desa kita lebih maju. Tetap saja nanti nahkoda secara ininya tetap ke peloporan pemuda. Betul, ya. Karena yang menjadi estafet nanti ya, estafet untuk apa istilahnya, keberlangsungan ataupun kepemimpinan kayak di desa pun sama ya. Sama. Kalau ini berarti kan ini kan tadi fungsi dari pemerintahan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk wisata itu membuka peluang untuk ini, membuka investasi dari swasta juga nggak, Mas? Dalam artian untuk pengembangan wisata bagian apa dan sebagainya, atau menggandeng dari komunitas-komunitas gitu. Bicara tentang bisnis pariwisata hari ini, kita sudah harus, mindset kita harus terbuka ya, bahwa tidak bisa dimonopoli. Apalagi dengan pariwisata hari ini betul-betul membutuhkan investasi yang banyak begitu ya. Kalau kita hanya masyarakat lokal begitu, tentunya pertama pasti keterbatasan modal. Terus yang kedua adalah kembalinya modal itu kan mungkin bisa jadi lama ya. Ketidaksabaran masyarakat kita kan cenderung tinggi, sehingga kita undang monggo siapa saja yang mau berinvestasi di dunia wisata, tentunya terbuka. Dan kabupaten secara Pemda juga, pemerintah daerah juga memberikan itu payung hukumnya untuk orang atau investor masuk ke Kabupaten Banyumas itu terbuka sekali. Gitu. Ada beberapa prioritas atau keutamaan siapa yang ini, misalnya ada dibantu untuk perizinan segala macam. Dipermudah begitu. Ini juga ada isu juga nanti ada pemekaran wilayah itu, Mas. Ini sejauh mana kesiapan kayak Banyumas sendiri seperti ini, kan berarti masuk Banyumas Barat tuh. Betul. Banyumas Barat kan potensinya mungkin dari investasi industri, kemudian ada wisata juga mungkin ya. Nah itu kira-kira gimana, Mas, untuk yang isu itu? Pemekaran wilayah ini kan pertama adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat butuh nggak sih ini dipekarkan begitu? Kalau memang nyaman dengan tunggal begitu, kita bersatu saja seperti ini tanpa harus dipisah secara otonom daerah misalnya gitu. Nah, tetapi proses ini sudah jalan, Mas Birin, betul. Yang pertama adalah proses dulu adalah 2 daerah otonom. Jadi Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Ternyata setelah dibagi 2, kok yang Banyumas bagian barat misalnya kayak Pekuncen, Lumbir itu harus ke Banyumas gitu ya, itu kan jauh, terlalu jauh. Lah, maka ada opsi ketiga, yaitu dibagi 3. Bagi 3. Kota Purwokerto
Kabupaten Banyumas itu induknya berarti. Terus Kabupaten Banyumas bagian barat. Barat ya. Lah, komposisinya tentunya berbagi walaupun tidak seperti adil begitu ya, bahwa karena ada 27 kecamatan di sini terus dibagi 3, 999 itu enggak juga. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang berapa, sisanya di Purwokerto begitu. Nah, potensi apakah kita sudah siap bahwa segala situasi kan kita harus siap, selalu siap. Masyarakat kita harus selalu siap dengan potensi yang ada seperti ini. Contoh misalnya Purwokerto, insya Allah sudah sangat mapan begitu ya. Purwokerto ditinggal kayaknya sudah sangat mapan. Banyumas yang induk, yang timur misalnya begitu, itu juga kalau misalnya digerakkan juga insya Allah mapan. Nah, khusus Banyumas bagian barat, ini ada Pekuncen yang kontur wilayahnya itu adalah pegunungan, maka mungkin lebih kepada pariwisata dan pertanian gitu ya. Aji Barang dan Wangon mungkin karena agak datar begitu, bisa jadi tadi yang seperti jenengan, karena juga menjadi bagian penyangga Cilacap, bisa jadi industri dan perdagangan begitu. Terus ada Jatilawang, ada Lumbir mungkin bisa jadi ke pertaniannya begitu. Insya Allah harusnya siap begitu, bahwa dengan dibaginya 3 otomatis lebih fokus ya. Pemerintah daerah setempat misalnya nanti bisa ada Kabupaten Banyumas Barat, maka akan lebih fokus. Semua anggaran akan lebih fokus. Kalau hari ini kan sentral nih di Purwokerto yang dibangun. Jalan Purwokerto semuanya bagus, pembangunan di sana ya. Sehingga kalau itu dibagi 3, maka potensi yang ada bisa dioptimalkan untuk mendapatkan PAD yang lebih baik. Jadi kalau dari Dewan sudah bersepakat dan sudah jalan untuk bagi 3. Berarti salah satu potensi sumber PAD Banyumas Barat ya salah satunya di wisata gitu kan? Dan pertanian pastinya. Wisata dan pertanian. Jadi ini juga teman-teman pemuda-pemudi juga memang benar-benar harus siap ya. Apalagi sekarang kan ada kegiatan ataupun program yang untuk biar bagaimana kepeloporan pemuda itu bisa muncul ya. Betul. Bisa muncul gitu. Nah, kalau pandangannya Mas Joko sendiri tentang pemuda dalam artian ini untuk kondisi saat ini, apakah pemuda-pemuda kita udah siap atau pemuda kita sudah seperti apa sebenarnya untuk saat ini, Mas? Saya hari ini bukan hari ini ya. Saat ini saya udah 43 tahun, Mas Birin. 43 ya. Kayaknya masih muda juga kali ya. Masih. Ya, harusnya masih muda lah, 43 begitu. Yang terakhir itu pemuda sampai usia berapa kalau nggak salah? 60 atau 60, berapa itu? Ya, masih muda. Jadi saya masih merasa muda begitu. Siap. Dan semangatnya tentu harus kita selalu muda, sehingga saya apresiasi ya, kayak panjenengan yang masih muda mau berjibaku di desa itu luar biasa, karena pemuda itu adalah harapan ya. Apalagi kalau kita lihat data statistik, generasi pemuda kita hari ini kan sangat tinggi. Sangat tinggi, 35% kalau nggak salah. 30% itu adalah pemuda. Dan yang remaja itu sekitar 15% kalau nggak salah, atau 25% gitu. Jadi ini nanti suatu saat akan menjadi besar sekali begitu ya. Besar sekali. Kalau pemuda ini kan sudah melek secara pendidikan ya. Terus juga melek informasi, melek IT. Lah, kalau ini dimanfaatkan dengan baik, bagaimana pendidikan mereka ini diarahkan untuk menjadikan wisata itu lebih produktif, terus pertanian juga lebih kekinian gitu ya. Tidak seperti, walaupun mungkin bapak-bapak ibu kita juga sama, mereka bertani juga dengan ilmunya mereka gitu. Tapi kalau zaman sekarang mudanya misalnya giat belajar dan segala macam, tapi bagaimana pertanian itu bisa diteknologikan atau di kekinian begitu, sehingga ada semangat pemuda untuk lebih tinggal di desa begitu. Sehingga kalau dilihat hari ini, apakah pemuda kita sudah bersemangat untuk tadi di wisata dan itu kayaknya masih perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan begitu ya. Kalau dilihat masih seneng bahwa handphone ini masih sebatas, bahkan manfaatnya banyak begitu ya, sehingga hari ini kelihatan pemuda masih hanya sedikit sekali memanfaatkan potensi begitu, belum bisa maksimal begitu.
harapan saya pemuda ke depan bisa lebih maksimal lagi seperti panjenengan begitu, menjadi pemuda yang cukup kreatif begitu, tinggal di desa tapi langkahnya jauh begitu ya. Dan tentunya harapan saya secara pribadi juga itu ditularkan untuk pemuda-pemuda kita, khususnya Petaunan dan Semedo pastinya. Oke, siap. Ini terakhir nih Mas Joko, jadi tahun 2045 besok kan berarti Indonesia genap 1 abad nih, ya. 1 abad merayakan kemerdekaan ini. Nah, kira-kira dari pandangan Mas Joko secara umum, pemuda kita besok ataupun wilayah kita bahkan Indonesia secara umum, apakah bisa memanfaatkan momentum ini menjadi sebuah negara yang bisa dikatakan disegani, bahkan daerah kita juga bisa naik kelas secara ini, bahkan desa-desa ini, atau memang potensi kedepannya memang desa-desa itu memang pembangunan mulai dari desa dan lain sebagainya. Apakah pemuda kita ataupun itu 2045 itu benar-benar siap atau bahkan malah jadi beban negara gitu? Gimana Mas? Pemudanya maksudnya? Pemudanya ataupun secara umum ini? Iya, jadi gini, kita merdeka kan tentunya harapannya tambah usia, tambah sejahtera gitu ya, sehingga saya sangat optimis di usia nanti yang di 1 abad misalnya begitu atau 100 tahun usia kemerdekaan kita, itu saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu negara yang jadi negara maju begitu. Apalagi potensi itu ada begitu. Indonesia adalah salah satu negara terbesar begitu, dengan jumlah penduduknya yang hampir 300 juta begitu, maka secara pasar itu adalah potensi. Secara produktivitas maka juga pasti potensinya sangat tinggi. Secara alam kita tersedia semuanya. Ada ladang, ada sawah, ada laut, semuanya ada di Indonesia. Apa sih yang tidak ada begitu? Maka saya optimis 2045 adalah tahun-tahun yang kita akan buktikan bahwa usia yang begitu panjang itu adalah usia yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk menjadi yang besar begitu. Tapi satu hal bahwa yang perlu kita cermati adalah tadi kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, kita gali apa yang ada dan kita cintain apa yang sudah ada begitu. Jangan sia-siakan. Contoh misalnya wisata tadi. Yang kedua adalah budaya dan bahasa begitu. Budaya kita jangan kita abe dengan budaya. Kalau orang-orang tua kita yang cinta dengan budaya itu sudah tidak ada dan pemuda kita tidak mau melestarikan, maka siapa lagi yang akan melestarikan? Sehingga akan punah menjadi barang antik, mungkin itu yang namanya gamelan segala macam akan menjadi barang antik. Sehingga kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Maka ayo kita sama-sama melestarikan budaya kita, bahasa kita. Bahasa Jawa juga wajib kita. Saya miris juga ya di zaman sekarang begitu ya. Semua orang anak-anak begitu kok susah untuk berbahasa Jawa begitu. Maka ayo bareng-bareng begitu kita lestarikan bahasa kita, budaya kita dan potensi yang apa kita miliki untuk tadi menyongsong 2045 menjadi bangsa yang disegani, menjadi bangsa yang maju begitu. Tapi yang berkualitas tentunya. Siap. Terima kasih Mas Joko, luar biasa. Jadi harapan beliau sangat luas, bahkan beliau sangat optimis bahwa Indonesia 2045 ini ya benar-benar bisa menjadi negara yang disegani gitu ya. Dan PR-nya buat pemuda yang bisa dikatakan ya seumuran saya mungkin ya 30-an gitu. Ya berarti 2045 itu benar-benar mungkin zamannya kami nanti menjadi pemimpin mungkin. Betul. Ya. Jadi benar. Jadi harapannya nanti juga Mas Joko di beberapa kesempatan bisa sharing-sharing lagi ke teman-teman pemuda. Kemudian barangkali juga pemuda perlu melek politik juga secara ini gitu kan. Ya, jangan apatis ya sama politik. Politik ini kalau kita belajar sejarah misalnya, Pak Sudirman itu wafat di usia berapa? Belum menginjak 50 tahun. Berarti usia muda. Pak Sudirman itu menjadi panglima loh. Kan gitu ya. Proklamator kita Bung Karno misalnya, itu 18 tahun itu sudah menjadi orator ulung. Sudah bisa menulis dengan 2 tangan. Ini luar biasa. 18 tahun. 18 tahun. Hari ini 18 tahun masih apa?
Bu, Pak, kan begitu ya, jaluk duite begitu minta kan, pulsa, tuku rokok gitu begitu kan ya, minta motor. nah, ini disayangkan begitu. Dan saya juga mengajak, ayo masyarakat kita, pemuda khususnya, baik yang di gunung, dimanapun lah, melek politik tadi yang disampaikan sama Mas Birin, melek politik, karena semua ini endingnya ada di politik. Kebijakan semua adalah lahir dari kebijakan politik. Jadi kalau kita semuanya aware terhadap politik, insya Allah kalau melek politik gitu ya, maka Petaunan punya hak, Semedo punya hak, tapi wajib juga peduli begitu ya. Kita punya hak menjadi dipilih misalnya gitu. Maka alhamdulillah Semedo Petaunan punya wakilnya. Gitu. Orang sing nekat secara politik ya orang tua wakil kan begitu ya. Tapi tidak lupa juga apapun itu ikhtiar kita, maka semuanya kita harus gantungkan harapan ini kepada Allah SWT. Karena tadi saya di awal juga bilang bahwa ini semuanya adalah takdir yang Allah berikan atau anugerah yang Allah berikan. Wisata begitu luasnya ada di Petaunan Semedo, potensi usaha walaupun penderes begitu ya, potensi di sini mayoritas kan penderes ya Mas Birin. Tapi ternyata gula kita hari ini sudah mendunia begitu. Lah kalau itu diolah dengan baik, maka pemudanya juga akan bangga dengan penderesnya misalnya begitu. Misalnya pohonnya pendek-pendek misalnya Mas Birin nih, kelapanya kita ciptakan dengan inovasi-inovasi, ternyata ada pohon kelapa yang pendek bisa dideres. Kayak ini bocah nom siki pengen deres kan begitu kan ya. Tapi karena siki pohon sudah 10 meter ke atas gitu, ya wis wedi begitu kan ya. Sehingga monggo semua yang punya potensi baik secara akademik, baik secara pengalaman, secara potensi apapun, ayo kembangkan wisata kita, kembangkan pertanian kita, lestarikan budaya kita, dan jangan lupakan juga ikhtiar kepada pasrah kepada Allah, dan dengan doa-doa yang tentunya kita berharap Petaunan Semedo bisa lebih maju lagi, khususnya Indonesia tentunya lebih bisa tadi menyongsong 2045 menjadi Indonesia yang lebih maju. Oke, mantap. Jadi begitu banyak tadi sifatnya lebih ke harapan-harapan, bahkan beliau sangat optimis ya untuk jangka ke depan. Jadi kita sebagai pemuda harus tetap ya, yuk kita kompak, bahkan kita coba menggali potensi apa yang ada di sekitar kita. Betul. Bahkan apa yang menjadi masalah di lingkungan kita malah bisa jadi itu menjadi menjadi modal kita untuk mencari solusinya. Betul. Bahkan bisa jadi itu menjadi solusi bisa untuk bertahan di desa. Betul. Itu kan contohnya di desa, bahkan bisa menjadi penghasilan ya, bisa menjadi penghasilan. Ya, contohnya ini Mas Birin, orang yang dari dulu berkreasi ini sampai hari ini bisa bertahan, bahkan bisa survive hanya dengan ondol begitu. Iya. Ini enak saudara-saudara, serius ini enak. Saya coba yang Bismillah. Ini ondol, ada gubet, dan ibu saya memang dulu dari kecil memang jualan ondol, dan saya masih konsumsi ondol ini karena memang menjadi makanan favorit, slow food ya, slow food. Jadi bagi teman-teman yang pengen diskusi, pengen ngobrol dan sebagainya, bisa ditemani ondol, itu bisa di base camp kami di Semedo ya, di Semedo. Jadi bisa kita ngobrol banyak. Terima kasih Mas Joko atas kesempatannya, dan sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali. Kita dapat insight bagus sekali dari Mas Joko, dan di lain kesempatan nanti bisa kita ngobrol lagi. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar. Sekaligus mungkin teman-teman ada yang merekomendasikan anggota dewan siapa untuk kita ngobrol bareng, silahkan, monggo, kita bebas saja ya. Yang penting kita ngobrol tentang potensi, kemudian tentang masa depan dan Indonesia ke depan ya. Betul. Terutama 2045 itu harapannya Indonesia menjadi negara yang disegani. Begitu, terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Masop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.